Lalu seperti apa pembuktian ilmiah terkait kematian diplomat Arya Daru? Bisa sejalan dengan fakta-fakta yang ditemukan? Dan mengapa polisi belum juga mengumumkan penyebab kematian? Apakah foto yang diklaim dilihat oleh anggota DPR RI Komisi 3 bisa mengungkap penyebab pasti kematian diplomat? Kita bahas bersama Guru Besar Universitas Bhayangkara, sudah ada Profesor Hermawan Sulistyo atau yang biasa saya sapa dengan Prof. Kiki. Prof. Kiki, kalau tadi Anda juga turut mendengar cuplikan wawancara kami dengan Komisi 3 DPR RI yang mengklaim punya foto ada luka lebam di tubuh Arya Daru. Anda dapat informasi seperti ini juga tidak? Enggak, karena nanti kalau pijakan dasarnya dari foto seperti itu, ribut lagi di sosmed, ribut lagi, itu fotonya asli apa enggak, itu pakai AI atau tidak, dan seterusnya gitu. Jadi kalau itu harus diperhitungkan. Tetapi kalau scientific based investigation itu mulainya dari ke tubuh korban kan. Wah, ini penonton nggak sabar. Saya udah bilang berkali-kali untuk hasil forensik itu paling cepat 2 minggu. Nah, sekarang dari saya bikin statement itu baru 1 minggu sebetulnya, 1 minggu lebih ya, dan standarnya 3 minggu. Tapi kalau ini sudah 1 minggu, memasuki pekan ketiga, nah sudah ada hasil forensiknya, itu di sito namanya. Jadi sito itu dilakukan secara cepat. Nah, hasilnya baru tadi, kan tadi ada rapat koordinasi dari tim penyidik dan dari ke Polda Metro, hasilnya diumumkan besok. Jadi saya nggak mendahului polisi ngomong nanti ditanya lagi, Prof. Kiki taunya dari mana gitu. Nah, nanti misalnya nih kan ada rumors beredar kayak gitu, itu kantong plastiknya tuh isinya apa? Ada yang bilang itu sampah biasa, ada yang bilang baju, ada yang bilang celana dalam, ada yang bilang kondom. Itu kan semua spekulasi. Nah, kalau kita seharusnya berpijak dari kalau dia dibunuh, diracun, ada nggak jejak racunnya gitu. Nah, Prof. Kiki, ya, Prof. Kiki, ini kan setelah dilakukan gelar perkara khusus bersama Komnas HAM, Kompolnas, dan juga sejumlah ahli, apakah bisa langsung disimpulkan atau diketahui penyebab dari kematian Arya Daru Pangayunan? Kalau penyebab kematiannya itu bisa. Yang tidak bisa adalah, atau belum bisa ya, saya menyebut belum bisa, apakah motif ya background yang menyebabkan kematian itu? Nggak bisa. Kenapa? Kalau misalnya ya, itu dibunuh, lalu kaitannya dengan pekerjaan dia menangani TPPO. Ya, itu kan harus ada tim yang ke Kamboja menelusuri jejak-jejaknya, dan itu nggak bisa disimpulkan antara penyebab dengan trigger. Triggernya itu ke penyebab kematiannya, bukan sebab-sebab yang menyebabkan kematian itu berbeda. Jadi antara sebab-sebab yang sifatnya lebih panjang, lebih lama dengan tadi. Nah, yang tadi dirapatkan itu kan dari hasil forensik, dari hasil otopsi dan lain sebagainya. Otopsi dan lain sebagainya. Ya, Prof. Kiki, ini kan Komisioner Kompolnas Hoirul Anam yang juga ikut dalam gelar perkara tadi mengungkap penyebab kematian Arya Daru sudah diketahui setelah dari hasil otopsi. Anam juga menjelaskan kenapa pengungkapan kasus kematian diplomat muda Arya Daru ini bisa dikatakan terbilang lama. Kita coba dengarkan cuplikan wawancara dengan Hoirul Anam. Pada akhirnya yang ditelusuri sangat kompleks, sangat banyak. Dari rekam jejak digital, banyak variasi yang pada akhirnya juga ditemukan, didalami dan ditemukan. Dari segi otopsi, ya banyak item-item otopsi yang semakin lama semakin dibuka lebih terang, lebih kompleks.
dari segi latar belakang juga ditelusuri lebih dalam dan lebih kompleks. Proses hari ini dengan adanya hasil otopsi tadi, itu semakin jelas penyebab kematiannya. Gimana menurut Anda, Prof. Kiki? Apakah kompleks karena yang bersangkutan adalah seorang diplomat atau memang kompleks untuk kasus-kasus penemuan jenazah seperti ini? Nah ini kan pasti rumit ya, scientific base itu tidak mudah karena masing-masing spesialis, masing-masing ahli itu tidak mau ngomong yang lainnya. Keahlian saya hanya toksikologi, saya hanya ngomong toksikologi gitu. Jadi rumit itu satu. Yang dijelaskan Anam itu adalah modus, penyebab dari modus. Artinya apa? Penyebab perilaku terbunuhnya. Nah, itu berbeda dari motif dan lain sebagainya yang sifatnya lebih panjang. Ya. Harusnya dia perjelas kalau sudah sangat gamblang jelas itu modusnya. Kalau ternyata kalau ternyata dia dibunuh dengan kaitannya dengan pihak negara lain, itu kan akan panjang, nggak bisa diumumkan begitu saja gitu. Nah, ini yang harus dipahami antara penyebab dengan modus yang merupakan tindakannya itu sendiri gitu. Prof. Kiki, yang menjadi pertanyaan publik adalah ketika penyelidik atau pemeriksa ini mengatakan saat penemuan jenazah akan diumumkan 1 minggu kemudian. Kemudian mundur lagi dari tanggal 19 Juli 2025 polisi menyebut akan diumumkan penyebab kematiannya 6 hari kemudian yang seharusnya jatuh pada 25 Juli lalu. Tapi sampai saat ini juga belum diumumkan. Apakah ini adalah tanda dari keraguan-raguan hasil dari penyelidikan kepolisian atau seperti apa menurut Anda? Yang saya tahu sih diumumkan besok, gitu, satu-satu. Jadi akan diumumkan besok. Yang kedua, kan dalam proses 1 minggu lagi, tiba-tiba ada temuan baru, gitu ya, temuan baru yang sifatnya bukti fisik, gitu. Dan kalau temuan itu menyangkut background korban, itu harus hati-hati polisi. Misalnya nih, ada spekulasi kan itu karena masalah tempat tidur, ada masalah apa. Kasihan korbannya dan keluarganya. Pak, dia sudah menjadi korban mati, mau dibunuh atau mau bunuh diri itu persoalan lain. Ya. Setelah meninggal masih dihujat, diperkarakan, diomongin kenapa mati, begini begitu. Itu terjadi viktimisasi. Korban sudah mati itu adalah victim, korban. Kemudian dihujat, dipertanyakan segala macam oleh publik. Dia menjadi korban kedua lagi. Baik, tapi yang menjadi pertanyaan publik di sini adalah temuan jenazah yang memang ditemukan dalam kondisi yang tidak biasa, dalam kondisi terlakban. Itulah yang menjadi pertanyaan. Baik, terima kasih Profesor Hermawan Sulistyo, Prof. Kiki atas perspektifnya. Jadi kita tunggu besok jam berapa kabarnya Prof. Kiki diumumkannya? Wah, saya nggak tahu, saya bukan polisi. Oke, baik. Kita nantikan saja besok ya. Baik, terima kasih Prof. Kiki. Selamat sore. Yuk, selamat sore. Usai jeda saudara, kami hadirkan informasi terkait dengan informasi yang kami hadirkan usai jeda saudara di Kompas Petang. Tersangka kasus korupsi minyak Riza Khalid diduga berada di Malaysia. Apa yang harus segera dilakukan untuk membawa ataupun bisa membawa tersangka itu ke Indonesia?